Sebelum menyemai benih, kita rendam benihnya terlebih dahulu. Rendam dengan air hangat agar benih mudah berkecambah. Rendam selama minimal 1 malam aja, nggak perlu lama-lama. Kodarola kemarin-marin saya sibuk banget, sehingga nggak sempat nyemai benih tomat ini. Akhirnya benih ini direndam selama 3 hari 3 malam. Dan inilah penampakannya. Benih sudah mulai berkecambah seperti ini. Ini nggak jadi masalah. Sekarang kita siapkan media semainya. Di sini saya menggunakan tanah dan kompos dengan takaran 1:1. Untuk tempat penyemaiannya saya menggunakan tray semai ukuran 128 lubang. Tapi tray semai ini udah saya potong sesuai dengan kebutuhan saya. Sekarang campurkan media semainya. Di sini saya menambahkan sekam sedikit aja supaya tidak terlalu padat. Aduk-aduk hingga media semainya tercampur rata. Setelah media semai tercampur rata, langsung saja masukkan ke dalam lubang tray semai dengan cara seperti ini. Kalian tanda-tanda secara perlahan agar media semainya benar-benar masuk ke dalam tray semai dan agar bibit tidak mudah jatuh nantinya. Setelah ini taruh benihnya di tengah-tengah tray semai ini, pas di tengah-tengahnya ya. Setelah semua benih ditaruh ke tray semai, saatnya kita tutup benihnya dengan sisa media semainya, tipis-tipis aja. Ini berfungsi agar benih cepat tumbuh. Setelah semua benih tertutup oleh media semai, saatnya kita siram dengan air biasa secara perlahan seperti ini. Usahakan kalian gunakan sprayer agar tidak merusak media semainya. Kemudian kalian simpan media semainya di tempat yang aman dan tidak terkena sorotan sinar matahari. Ini bertujuan agar bibit cepat tumbuh dan media semai tidak mudah kekeringan. Jika benihnya sudah tumbuh seperti ini, kalian boleh memindahkannya ke tempat yang terbuka. Tapi usahakan diberikan sesuatu di atasnya supaya tidak terkena air hujan. Karena kalau kena air hujan, ya khawatir bibitnya terombang-ambing dan rusak jadinya. Media tanam yang saya gunakan adalah tanah, humus bambu, kompos, dan sekam. Dengan takaran 1:1:1:1. Pokoknya 1:1 lah semuanya. Tanah yang saya gunakan adalah tanah merah seperti ini. Ini nggak terlalu subur, bahkan minim sekali unsur hara. Saya gunakan humus bambu agar tanah yang saya gunakan dapat subur dan kaya akan mikroorganisme. Kemudian saya gunakan kompos agar media tanam ini kaya akan unsur hara, sehingga tanaman bisa subur dan tumbuh normal. Dan sekam mentah ini sangat bermanfaat untuk menampung air dan agar media tanam ini memiliki rongga-rongga, sehingga oksigen bisa masuk ke dalam media tanam. Mungkin sebagian dari kalian Anda bertanya, kok komposnya banyak banget? Maka saya jawab, saya ini ingin menanam di polybag. Akar tanaman tidak akan bisa mencari nutrisi selain yang ada di polybag. Kalau media tanam ini kekurangan kompos, maka tanaman akan kerdil dan pertumbuhannya kurang baik. Nanti bunganya akan rontok dan buahnya akan sedikit. Maka dari itu, kompos sangat amat penting digunakan untuk tanaman yang ditanam di polybag atau di pot. Pertama, tuangkan semua media tanamnya. Terserah mau mulai dari mana dulu. Kalau saya dari tanah dulu, kemudian humus, dan yang lainnya. Setelah ini aduk sampai semua bahan benar-benar tercampur rata. Setelah semua tercampur rata, langsung saja masukkan ke dalam polybag. Di sini saya menggunakan polybag ukuran 40 x 40 cm. Ini adalah ukuran yang cocok untuk menanam tomat dan hortikultura lainnya. Setelah semua media tanam sudah dimasukkan ke polybag, langsung saja kita berikan kapur dolomit. Sebenarnya pemberian kapur dolomit bisa dilakukan pada saat mengadukan bahan-bahan. Tapi karena saya lupa, jadinya saya lakukan belakangan seperti ini. Kemudian kalian boleh menyiramnya sesekali, agar semua campuran media tanam bisa homogen atau menyatu gitulah. Bibit tomat ini sudah memiliki 2 daun sejati. Untuk ditanam di polybag sudah cukup kuat. Usianya baru 15 hari setelah semai. Kita basahi terlebih dahulu agar media semainya lengket dan supaya akar tidak mudah putus. Kita congkel atau ditekan-tekan bagian bawah traynya, kemudian cabut bibit secara perlahan. Tapi sebelum itu, media tanam juga harus dibasahi supaya bibit tidak stres dan bisa beradaptasi dengan cepat. Lubangi media tanamnya sedalam bibitnya. Nanti bibit ini saya akan tanam sampai pada daun cotyledon. Fungsinya agar tanaman kuat, akarnya lebat, dan tidak mudah tumbang pada saat menyiramnya nanti. Taruh polybag ini di tempat yang terkena sinar matahari secara penuh, agar tanaman bisa tumbuh dengan normal dan kuat. Di usia 7 hari setelah tanam, saya memberikan pupuk kocor untuk yang pertama kalinya. Di sini saya menggunakan asam humat dengan dosis 2 gram per liter air.
Ya, asam humat ini berfungsi sebagai pembedah tanah yang sangat bagus sekali. Silahkan cek deskripsi untuk mendapatkan asam humat ini. Kemudian saya tambahkan jakaba dengan dosis 100 ml per liter air. Kalian bisa membuat jakaba ini, caranya ada di deskripsi. Kocer dengan jakaba setiap 7 hari sekali. Adapun asam humat cukup 2 pekan sekali. 13 hari setelah tanam, tanaman ini terkena serangan jamur. Kita bisa obati dengan jadam sulfur. Jadi di sini saya menggunakan jadam sulfur dengan dosis 5 ml per liter air. Kemudian saya tambah perekatnya, yaitu jadam weeding agent dengan dosis 5 ml per liter air. Kalian bisa membuat pestisida ini, caranya ada di deskripsi. Berikan pestisida ini setiap 5 hari sekali selama bercaknya masih ada, atau belum sembuh gitu ya. Nanti kalau bercaknya udah hilang, atau sudah sembuh, maka berikan pestisida ini setiap 7 hari sekali. Pada usia 22 hari setelah tanam, tanaman tomat ini sudah mulai muncul calon putik bunga. Saatnya memberikan pupuk kalsium. Di sini saya menggunakan pupuk kalsium dengan dosis 5 gram per liter air. Kalian boleh gunakan pupuk merek apa aja, yang penting pupuk kalsium. Mau itu kalsium plus boron, kalsium plus ini plus itu, terserah. Pilih yang harganya lebih murah aja, itu lebih baik. Kemudian saya tambah asam humat dengan dosis 2 gram per liter air. Nah, karena ini sudah waktunya pemberian asam humat, maka saya tambahkan asam humat pada pupuk kalsium ini. Kocor kepada masing-masing tanaman sebanyak kurang lebih 200 ml. Berikan pupuk ini setiap 7 hari sekali. Pada hari yang sama, mumpung cuaca yang cerah, saya berikan pupuk dengan metode foliar. Pupuk yang saya gunakan adalah asam amino dengan dosis 5 ml per liter air. Kalian bisa membuat pupuk ini, caranya ada di deskripsi. Pada usia 27 hari setelah tanam, tanaman tomat ini sudah makin kelihatan putik bunganya. Saatnya memberikan pupuk khusus fase generatif. Di sini saya menggunakan MKP dengan dosis 3 gram per liter air. Jadi MKP ini adalah pupuk yang mengandung kalium dan fosfor yang cukup tinggi, sehingga membuat tanaman bisa berbuah lebat dan membuat buahnya lebih berkualitas dalam hal rasa dan ukuran. Cara menggunakan pupuk ini cukup dilarutkan terlebih dahulu, setelah larut baru langsung masukkan ke ember khusus pupuk kocor. Kemudian saya tambahkan asam humat dengan dosis 2 gram per liter air. Asam humat ini selalu saya gunakan setiap 2 pekan sekali agar media tanam senantiasa subur meskipun menggunakan pupuk kimia. Kemudian saya tambah kalsium dengan dosis 5 gram per liter air. Pupuk kalsium juga saya gunakan agar tanaman kuat terhadap serangan patogen dan agar buahnya tidak retak serta tahan simpan. Kocor pada masing-masing tanaman sebanyak 200 ml. Kocor dengan pupuk ini setiap 7 hari sekali atau 10 hari sekali. Oh iya, kalian bisa membantu saya membangun channel ini dengan membeli produk yang saya jual di akun Shopee saya. Linknya ada di deskripsi. Jika tanaman tomat kalian tumbuh tunas air yang cukup banyak, maka saya sarankan untuk dipangkas aja. Karena dengan memangkas tunas air ini, nutrisi dapat disalurkan ke putik buah dengan cepat. Jangan lupa juga pangkas daun tuanya. Pemangkasan daun tua ini berfungsi agar nutrisi dapat disalurkan ke putik buah dengan cepat dan juga dapat mengurangi intensitas serangan hama. Setelah ini langsung saja spray dengan pestisida jadam sulfur plus jadam weeding agent dengan dosis 5 ml per liter air. Jadi dosisnya tetap sama seperti yang kemarin-marin. Pada usia 58 hari setelah tanam, media tanam ini semakin menyusut. Saatnya kita tambahkan lagi media tanamnya agar media tanam tidak mudah kekeringan dan agar tanaman tidak mudah jatuh ketika terkena angin. Di sini saya menggunakan tanah dan sedikit koek kambing. Kemudian saya tambah sedikit arang sekam. Ini tidak saya takar karena kebutuhannya tidak terlalu banyak. Tapi kalau kalian butuh banyak, maka silakan menggunakan takaran tanah 2 bagian, kohe setengah bagian, arang sekam 1 bagian. Setelah mengisi media tanam, kita tetap lakukan pemangkasan tunas air agar pertumbuhan buahnya maksimal. Kemudian jangan lupa juga ikat tanaman ini ke ajir. Sebenarnya pertumbuhan tanaman ini agak terlambat karena pada saat video ini dibuat sedang memasuki musim hujan. Dan musim hujan dapat menghambat pertumbuhan tanaman karena matahari yang tertutup oleh awan hitam. Dan seperti biasa, kita lakukan penyemprotan menggunakan pestisida jadam sulfur plus jadam weeding agent. Alhamdulillah, tanaman tomat ini usianya sudah 63 hari setelah tanam. Buahnya sudah banyak yang besar-besar. Sebagian ada yang masih kecil, dan sebagian yang lain masih baru berbunga. Untuk perawatan ke depannya sama aja, yaitu berikan pupuk kalsium dan MKP setiap 7 hari sekali. Dan juga bisa ditambahkan asam humat dan juga jakaba kalau mau lebih bagus lagi. Dan jangan sampai lupa untuk memberikan pestisida setiap 7 hari sekali. Tapi kalau banyak serangan hama, maka boleh setiap 5 hari sekali.
Pestisida yang digunakan tetap jadam sulfur plus jadam weeding agent. Proses berikutnya akan saya skip dan tinggal menunggu waktu panen aja. Alhamdulillah, sudah 75 hari setelah tanam, sebagian tomat sudah ada yang matang. Ini sebenarnya sudah petikan yang ketiga. Adapun petikan yang pertama nggak sempat saya rekam karena waktu itu saya sibuk banget. Ini adalah panen buah pertama, sedangkan buah yang masih kecil-kecil masih cukup banyak. Bahkan masih banyak putik buah yang belum tumbuh buah. Insya Allah beberapa pekan lagi bakalan tumbuh buah dan panen. Baiklah, saya rasa cukup sampai di sini saja. Untuk perawatan berikutnya kalian cukup berikan pupuk MKP dan kalsium setiap 7 hari sekali. Kemudian kalian berikan asam humat 2 pekan sekali. Dan kalian berikan pestisida jadam sulfur apabila dibutuhkan saja. Boleh juga setiap 7 hari sekali. Mungkin ini saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat menanam, barakallahu fikum.